Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan. Kita sudah di penghujung bulan Zulqa'dah. Tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan agung, bulan Zulhijjah. Meskipun tidak terbiasa dengan istilah tarhib Zulhijjah, ya, identik dengan tarhib Ramadan. Namun tidak ada salahnya kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan yang agung ini. Apalagi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata Nabi, adalah waktu yang paling dicintai oleh Allah dalam beramal soleh. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari tersebut. Maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat mencoba mengkonfirmasi, memastikan, membandingkan dengan jihad. Karena jihad adalah puncak dari ajaran Islam, dzarwatu sanamil Islam. Sehingga para sahabat mencoba memastikan, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Dan tidak juga kalau dibandingkan dengan jihad, wahai Rasulullah. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Illa, kecuali kalau orang berjihadnya dengan seluruh harta dan menghabiskan semuanya, pulang tanpa harta dan pulang tanpa nyawa. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika min syai'in. Kalau habis-habisan berjihadnya, dikoredaskeun semua asetnya, hartanya sampai nol, dan meninggal dunia dalam perjuangannya, itulah amal soleh yang setara dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau bulan Zulhijjah secara umum ini memang bulan yang agung seperti bulan Ramadan. Jadi minimal di 7 atau 8 hari ini kita merencanakan apa saja yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan dalam sebagian rencana itu juga termasuk ada berkurban, ya. Dan setiap sholat 20 kali nama Nabi Ibrahim kita sebut. Nama yang identik dengan bulan Zulhijjah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam identik dengan bulan Ramadan, nuzulul Quran. Nabi Musa identik dengan bulan Muharram, ya, 10 Muharram, Asyura. Nabi Ibrahim identik dengan bulan Zulhijjah. Artinya salawat yang kita lantunkan, yang kita lafazkan dalam tasyahud, kita niatkan untuk berkurban. Maksudnya Bapak Ibu, kalau kita mendoakan seseorang, sebenarnya kita sedang mendoakan diri sendiri, karena malaikat mengaminkan doa kita. Seperti itu juga saat kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingat kisah pengorbanannya Nabi Ibrahim, kita bersolawat, mudah-mudahan di Zulhijjah ini kita bisa berkorban. Mengingat
ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat, mudah-mudahan ibadah kita mirip seperti beliau. Mengingat kesabaran dan ketaatan, ketundukan Nabi Ibrahim kepada Allah, kita bersolawat, salawat Ibrahimiyah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesabaran dan ketundukan yang sama. Karena salawat itu tentang mengcopy paste kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim agar disematkan kepada kita. Mengingat sakinahnya rumah tangga Nabi, kita bersolawat. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi kita niatkan setiap tasyahud dalam salat, saat bersolawat, mengingat peristiwa ini, mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ya, mungkin temanya masih melanjutkan dari yang sebelumnya. Kita spesifik tentang kurban wiyasku ustadoi. Oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan, melanjutkan sedikit apa yang belum tuntas di pertemuan terakhir sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang piagam Madinah, ya, tentang piagam Madinah. Sebelumnya kalau saya tidak salah sampai ke pasal ke-35 kalau tidak salah. Mohon diingatkan lagi. Atau kita sama-sama lupa juga. Ala kulli hal, kita tuntaskan piagam Madinah, kemudian kita lanjutkan ke poin berikut, pembahasan berikutnya. Di pasal berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memastikan regulasi tentang otoritas beliau yang punya hak untuk mengizinkan dan melarang orang keluar dan masuk dari Madinah. Di pasal 36, wa inna bitanata yahudin ka'anfusihim. Dan sekutu-sekutu Yahudi diperlakukan seperti diri mereka sendiri. Ini kedudukan yang setara kalau sudah mengikatkan diri dengan perjanjian yang sama. Di dalam negeri Madinah semuanya satu kelas, tidak berkasta-kasta, tidak berlevel-level warga negara. Baik Muslim, musyrik atau Yahudi, semua kelas 1 warga negaranya. Atau yang mengikatkan diri dalam persekutuan dengan orang Yahudi, mereka juga seperti diri mereka sendiri. Sebaliknya, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat awal-awal, ayat 4 atau ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan style, gaya kepemimpinan Fir'aun. Dan 180 derajat berbanding terbalik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun ini menjadi pengingat karena diabadikan dalam Al-Quran, artinya bisa terulang berkali-kali. Bukan hanya tentang cerita masa lalu yang sudah berlalu, tapi ini tentang prototipe dan mentalitas gaya kepemimpinan seperti Fir'aun. Ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi, ala ya'lu, meninggi, ya, tinggi
Kalau bahasa kitanya arogan, memandang yang lain itu di bawah, tidak memandang yang lain setara sejajar. Cara jalannya juga berbeda. Ala itu meninggi. Bandingkan dengan style leadershipnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat Arab Baduy ketakutan bertemu Nabi, ditenangkan oleh Nabi dengan bahasa yang ya Masya Allah penuh ketawaduan, penuh kerendah hatian. Kata Nabi, hawwin alaik, fa inni ibnu mra'atin ta'kul qadid fi Makkah. Tenangkan hatimu. Jangan engkau tidak sedang berada di samping seorang raja. Saya adalah anak seorang perempuan yang makan daging kering di Mekah. Gitu. Fa innama ana ibnu mra'atin ta'kul qadid fi Makkah. Jadi karakteristik yang pertama gaya kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gaya kepemimpinannya Firaun. Nomor satu, ala ya'lu, meninggi dan memandang yang lain itu di bawah gitu. Yang kedua, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an, dan menjadikan penduduk bumi, bukan hanya penduduk Mesir, tapi penduduk bumi. Walaupun yang dimaksud di ayat ini buminya adalah Mesir. Ala fil ardi, ala fi Mesir. Wa ja'ala ahlaha, dan menjadikan penduduk bumi terkotak-kotak, tersekat-sekat, dan memprovokasi mereka dengan sekat-sekat tersebut. Memunculkan identitas dari setiap sekat yang dibuat oleh Fir'aun. Wa ja'ala ahlaha syia'an. Syia'an ini istilah Quran dari kata Syiah gitu ya. Tapi bukan Syiah istilah yang kita kenal hari ini. Syiah itu secara bahasa berkelompok-kelompok. Jamak dari Syiah, bentuk plural dari Syiah adalah Syia'an. Syia'an. Masyarakatnya dibuat tidak bisa bersatu karena persatuan masyarakat dianggap sebagai ancaman. Kalau ada pemimpin apapun, bukan hanya pemimpin sebuah negara, termasuk pemimpin perusahaan, pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam segala organisasi atau apapun yang menganggap persatuan sebagai ancaman, masuk ke dalam kategori wa ja'ala ahlaha syia'an. Sengaja di kotak-kotak, sengaja disibukkan dengan sekat-sekat yang sudah dibangun. Takut kalau umat Islam bersatu dan disibukkan dengan sekat-sekat geografisnya masing-masing. Wa ja'ala ahlaha syia'an. Wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'if ta'ifatan minhum. Sudah disekat-sekat, kemudian melemahkan sebagian dari kelompok masyarakat. Kalau dhaif, lemah. Kalau yastad'if, melemahkan. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Jadi ada kelompok yang sengaja dimarginalisasi, dipinggirkan oleh Firaun. Tidak, ini bandingkan dengan isi piagam Madinah yang semua punya hak yang setara meskipun berbeda ideologinya dengan pemimpin negara. Meskipun Yahudi itu beda akidahnya dengan Rasul, orang musyrik di Madinah akidahnya beda dengan Rasul, tapi tidak ada yang dimarginalkan sama sekali. Yahudi masih punya hak mengelola hartanya, Yahudi masih punya hak dengan pasarnya, Yahudi masih punya hak dengan sistem kabilah yang selama ini berjalan. Nabi sebagai koordinator kalau ada sesuatu yang dibutuhkan bersama. Sementara Fir'aun wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'if, melemahkan. Jadi apa istilah kita? Divide and conquer gitu ya. Politik divide et impera. Dipecah belah, kemudian diinjak belah bambu, diinjak sebagian, diangkat sebagian.
Kita kalau motong bambu kan begitu. Potong tengahnya dulu, injek yang di bawah, angkat yang di atasnya. Itu namanya belah bambu. Jadi ja'ala ahlaha syia'an, dipotong tengahnya, yastad'if, diinjak yang bawahnya, ta'ifatam minhum. Yang satunya diangkat. Diadu domba, dibiarkan sibuk di masyarakat Mesir dengan sesama masyarakatnya, sehingga Fir'aun dengan otoriternya dan dengan tipu daya tukang sihirnya bebas melakukan apapun yang dia lakukan. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum, menyembelih anak laki-laki, menghilangkan semua potensi kekuatan, karena anak laki-laki identik dengan benih-benih dan potensi kekuatan. Di zaman Fir'aun menghilangkan potensi itu dengan cara dihabisi nyawanya. Di zaman modern ya dengan dijauhkan dari kelelakiannya, dinormalisasi laki-laki yang tidak jantan, tidak gagah dan seterusnya, yudzabbih abna'ahu. Dikontrol populasinya, karena kalau Bani Israel dibiarkan tumbuh, ledakan penduduknya bisa menjadi ancaman gitu. Tapi kalau dihabisi seutuhnya, dihabisi semuanya, Fir'aun juga masih butuh dengan tenaga murah Bani Israel. Jadi tarik ulur. Di 2 tahun sekali ada penyembelihan. Tahun berikutnya dibiarkan, tahun berikutnya disembelih lagi. Sehingga Nabi Musa lahir di zaman penyembelihan, Nabi Harun lahir di zaman kosongnya instruksi untuk penyembelih. Kontrol populasi yang ketat, ya, menghilangkan semua benih-benih kekuatan yang bisa mengganggu Fir'aun. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup dengan cara dipermalukan. Istihya itu dari 2 kata, haya dan hayatun. Hayaun dan hayatun. Kalau hayaun malu, kalau hayatun hidup. Istihya yastahyuna nisa'ahum, dibiarkan hidup dengan terus-menerus dipermalukan, diganggu, mengalami kekerasan seksual gitu ya, direndahkan harkat dan martabatnya, direndahkan, dihinakan. Laki-lakinya dikontrol populasi, perempuannya kemudian dibiarkan dalam keadaan terhina. Yang namanya pelecehan seksual, yang namanya perzinahan, yang namanya moralitas rendah, yang namanya kalau sekarang mungkin pornografi dan seterusnya dibiarkan oleh Fir'aun. Innahu kana minal mufsidin. Bandingkan dengan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasal 36, ka'anfusihim, seperti diri mereka sendiri. Sejajar, setara, tidak ada level, tidak ada kasta, semuanya warga negara kelas 1 di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasal 37, wa innahu la yakhruju minhum ahadun illa biizni Muhammadin. Dan tidak boleh seorang pun dari mereka yang terikat perjanjian ini keluar kecuali dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakhruj bisa bermakna keluar untuk berperang, atau la yakhruj keluar dari perbatasan Madinah. Ini mungkin imigrasi itu ya. Kalau zaman sekarang atas sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada fulan yang tidak boleh keluar, maka daftar cegah tangkalnya dirilis, sehingga di setiap pintu masuk dan pintu keluar Madinah, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan yang bersangkutan masih tetap ada di Madinah gitu. Atau kalau dimaknai la yakhruj itu keluar untuk berperang, maka Rasulullah sebagai panglima tertinggi yang punya hak untuk menggerakkan dan memobilisasi seluruh
pasukan di Madinah. Tidak boleh Yahudi kemudian perang sendiri, orang musyrik perang sendiri, semuanya dikoordinir oleh Nabi Muhammad. Pasal 37 menggambarkan otoritas tertinggi militer ada dalam genggaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu la yunhajazu ala tha'ri jurhin wa inna man fataka fa binafsihi fatak wa ahli baitihi illa man zalam wa innallaha ala abarri hadha. Dan sesungguhnya seseorang tidak boleh dihalangi untuk menuntut balas atas luka. Ada hak dan kesetaraan, keadilan hukum yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyerang, nah Bapak Ibu ini penting, tidak boleh dihalangi untuk menuntut balas atas luka. Di dalam Islam kita mengenal ada dua konsep utama. Yang pertama rahmat, yang kedua adil. Sebagaimana Allah mengenalkan kepada kita Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin, pengasih dan penyayang. Di saat yang sama Allah juga yang merajai di hari pembalasan. Jadi ada dua pintu yang bisa dipilih oleh manusia. Pintu yang pertama Malik Yaumiddin adalah keadilan. Saya terluka, saya ingin balas luka. Saya dipukul, saya pengen balas pukul. Saya dizolimi, saya ingin menuntut hak saya saat dizolimi. Boleh atau tidak? Itu pintu Maliki Yaumiddin. Dan seseorang tidak boleh dihalangi untuk menuntut balas atas lukanya. Wa in aqabtum, ini di akhir surat An-Nahl, pintu yang pertama yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pintu Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan, bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan seseorang untuk menuntut haknya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Sebentar. Di akhir surat An-Nahl. Jika kalian mendapatkan gangguan, maka kalian punya hak. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli. Dan jika kalian ingin memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Jadi tidak dihalangi kalau ada orang yang ingin menuntut haknya. Uang saya diambil oleh si fulan, boleh enggak saya kemudian minta balik uangnya atau harus diikhlaskan? Boleh, kalau itu memang hak kita. Saya disiksa oleh si fulan, dipukul oleh si fulan dengan cara yang zalim, ya. Boleh enggak saya balas? Jangan dihalangi. Tidak boleh dihalangi. Tapi itu pintu pertama. Itu pintu yang dibuka oleh Allah dengan catatan setimpal, setara, dan tidak boleh lebih. Bimithli, jangan sampai yang tadinya dizolimi saat membalas berubah malah dia jadi orang yang zolim. Pas kadarnya, pas takarannya, tidak boleh lebih. Bimisli. Tapi ada pintu yang kedua, pintu yang lebih baik. Namanya pintu Ar-Rahmanir Rahim, pintu kasih sayang. Dan di ayat berikutnya, masih di ayat yang sama, maaf. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tapi kalau kalian bersabar, maka itu baik bagi orang yang bersabar, lebih baik bagi orang yang bersabar. Jadi kalau kita naik ojol, tarifnya 25.000, membayar yang setara, itu namanya adil, Malik Yaumiddin. Tapi melebihkan dari 25.000, itu batasannya tidak ada. Mau 26.000 silahkan, mau 20, minimal batasannya 25.000, mau 30.000 silahkan. Dan itulah konsep rahmat. Konsep rahmat adalah konsep unlimited, bisa 10 kali lipat,
jadi 250.000, padahal tarifnya cuma 25.000, bisa 700 kali lipat. Berapa jadinya? 25 dikali 7, sekian. Atau bisa tidak terhingga, kita pokoknya silahkan. Memang tarifnya 25.000, Bapak silahkan isi cek kosong ini, Bapak mau berapa ongkosnya. Itu konsep rahmat. Di bawah konsep rahmat, pertengahannya adalah konsep adil, konsep maliki yaumiddin. Tidak boleh di bawah adil, di atas adil namanya Ar-Rahmanir Rahim. Di atas adil namanya sabar, namanya maaf, namanya berkasih sayang, dan seterusnya. Tapi konsep dan batas bawahnya tidak boleh dihalang-halangi. Jangan orang disuruh langsung naik ke lantai 2 kalau tidak bisa melewati lantai 1. Lantai 1-nya tidak boleh dihalangi menuntut balas atas luka. Barang siapa yang menyerang secara tiba-tiba, maka akibatnya menimpa dirinya dan keluarganya kecuali jika dia dizolimi. Dan Allah bersama orang yang paling setia pada piagam ini. Kemudian pasal 39, wa inna 'alal yahudi nafaqatahum wa 'alal muslimina nafaqatahum. Yahudi menanggung biaya mereka dan kaum muslimin juga menanggung biaya mereka. Wa inna bainahumun nasra 'ala man haraba ahla hadhihi sahifah. Di antara mereka ada kewajiban saling menolong untuk melawan siapapun yang memerangi para pendukung piagam ini. Di sini jelas tentang apa kalau bahasa kita hankamnya, ipolek sosbud, hankamnya aturan tertulis dalam pertahanan dan keamanan bahwa membela negara adalah kewajiban bersama, bukan hanya kewajiban umat Islam saja. Gitu. Kalau diserang, melawan siapapun yang memerangi para pendukung piagam ini. Kalau ada yang mengganggu Yahudi Madinah, maka Muslim Madinah wajib membela. Kalau ada yang mengganggu Muslim Madinah, maka Yahudi Madinah wajib membela. Tolong diingat-ingat pasal 39 ini, karena disinilah nanti Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah diusir dari Madinah bukan karena beragama Yahudinya, tapi karena melanggar kesepakatan tertulisnya. Pengusiran dari Madinah bukan karena mereka beragama Yahudi, tapi karena mereka mengkhianati kesepakatan yang sudah ditandatangani. Seharusnya berkewajiban menolong untuk melawan siapapun yang memerangi para pendukung piagam ini. Jangan justru malah menjalin kerjasama dengan musuh negara. Nah, kurang lebih begitu. Di antara mereka harus ada saling menasehati kebajikan, bukan perbuatan dosa. Pasal berikutnya, wa innahu lam ya'tham umru'un bihalifihi wa innan nasra lil mazlum. Wah, ini penting. Bapak Ibu, ini belum kita bahaskan ya? Belum. Baik. Dan sesungguhnya seseorang tidak menanggung dosa akibat perbuatan sekutu. Ah, ini penting. Iya mah ada balad nasi eta, sudahlah sekalian dihukumnya bareng. Enggak. Yang melakukan pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa, yang melanggar perjanjian piagam Yahudi Bani Qainuqa. Tapi Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraidah itu tidak diusir dari Madinah. Yang salah si A, tapi teman-temannya itu tidak dihukum. Jadi masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara temannya, sekutunya itu tidak menanggung dosa akibat perbuatan sekutunya. Dan pertolongan diberikan kepada yang terzolimi. Wa innal yahud yunfiquna ma'al mu'minina madamu muharibin. Pasal 41 ini agak berbeda dengan pasal ke-39. Kalau pasal 39 tadi pasal dalam kondisi damai. Kaum Yahudi menanggung biaya mereka, kaum muslimin menanggung biaya mereka masing-masing. Tapi walaupun masing-masing saling menolong kalau ada kebutuhan.
Sementara pasal 41, dan orang Yahudi ikut membiayai perang bersama kaum mukmin selama mereka diperangi. Selama mereka diperangi. Kalau kondisinya sedang berperang, maka negara gitu punya hak untuk meminta dari orang-orang Yahudi. Wa inna Yathriba haramun jawfuha li ahli hadhihi sahifah. Dan Yathrib adalah haram, tanah suci bagi para pendukung piagam ini. Haram maksudnya haram untuk membuat kekacauan, haram untuk melakukan tindakan makar, termasuk haram untuk merencanakan pembunuhan kepada pemimpin negeri Madinah. Pasal inilah yang dilanggar oleh Yahudi Bani Nadir. Kepala sukunya bersama dengan pimpinan kabilah Bani Nadir merencanakan pembunuhan kepada Rasul. Padahal di ayat 42, haramun jawfuha, jangan melakukan tindakan makar apapun, jangan merusak dan mengotori negeri Madinah. Wa innal jar kan nafsi ghairu mudarrin wala athim. Dan tetangga yang dimaksud bukan sekedar tetangga biasa. Tetangga itu, ya, jar itu maknanya bisa tetangga atau orang yang mendapatkan jiwar. Jiwar itu konsep suaka hari ini. Ya. Dan sesungguhnya orang yang diberikan suaka seperti diri sendiri, tidak boleh diganggu dan tidak boleh diperlakukan secara salah. Orang yang datang ke negeri Madinah dari sponsor, ya, konsep sponsorship, sponsornya adalah warga Madinah, dapat perlindungan dan suaka dari salah seorang warga Madinah, maka aturan dalam negara, aturan negeri Madinah diperlakukan setara dan sejajar, bukan warga negara kelas 2. Wa innahu la tujaru hurmatun illa biizni ahliha. Dan seorang wanita tidak boleh diberi perlindungan kecuali dengan izin keluarganya, supaya tidak memecah belah keutuhan rumah tangga. Wa innahu ma kana baina ahli hadhihi sahifah min hadatsin aw istijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna Allah ala atqa ma fi hadhihi sahifah wa abarri. Ini tinggal 3 lagi ya, 45, 46, 47 terakhir. Apapun peristiwa atau perselisihan yang terjadi di antara para pendukung piagam ini, kalau ada gesekan sesama warga negara Madinah yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada konflik yang tidak bisa diselesaikan di internal Yahudi, maka yang menyelesaikannya adalah Allah dan Rasul. Kalau ada konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh orang musyrik, maka yang menyelesaikannya adalah Allah dan Rasul. Kalau ada konflik antara Muslim dengan Yahudi, maka yang menyelesaikannya adalah Allah dan Rasul. Pasal ke-45 ini tentang hakim tertinggi di negeri Madinah adalah Allah dan Rasulnya. Hukum tertinggi. Pasal 46, wa innahu, ini yang dilanggar oleh orang Yahudi Bani Quraisyah. La tujaru Quraisyun wala man nasaraha. Tidak ada perlindungan yang diberikan kepada Quraisy Mekah dan juga tidak kepada orang-orang yang berafiliasi bersekutu dengan Quraisy Mekah. Tidak boleh mengikat perjanjian kesepakatan dengan musuh negeri Madinah. Dan saat itu yang dimusuhi adalah Quraisy Mekah. Terakhir, wa inna bainahumun nasra ala man dahama Yathrib wa idza du'u ila sulhin yusalihunahu wa yalbasunahu fa innahum yusalihunahu wa yalbasunah wa innahum idza du'u ila mithli dhalik
fa innalahum 'alal mu'minina illa man haraba fid din 'ala kulli unasin hissatuhum min janibihimul ladzi qibalahum. Di antara mereka ada kewajiban saling menolong melawan siapapun yang menyerang Yathrib. Apabila mereka kaum Yahudi diajak untuk berdamai, mereka harus menyetujuinya dan ikut serta dalam perdamaian tersebut. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya Yahudinya masih kesel dengan yang mengganggu, tapi kebijakan tertinggi sudah mengambil keputusan untuk damai, maka yang di bawah semuanya harus ngikut damai juga. Jangan yang di atas sudah damai, yang di bawah masih lanjut. Enggak, kita enggak terima perdamaian, kita perang. Apabila mereka diajak untuk berdamai, maka harus menyetujui dan ikut serta dalam perdamaian tersebut. Dan jika mereka mengajak kaum mukmin pada hal yang serupa, maka itu adalah hak mereka atas kaum mukmin juga. Misalnya, Yahudi diganggu oleh kaum yang lain, kemudian umat Islamnya ikut membela, dan setelah itu kata Yahudi, sudah, kami ingin damai saja dengan mereka. Maka orang beriman pun ikut. Itu kesetaraan yang begitu luar biasa. Kesetaraan yang luar biasa. Dan jika mereka mengajak kaum mukmin pada hal yang serupa untuk berdamai, maka itu juga hak mereka atas kaum mukmin, kecuali terhadap siapa yang memerangi karena agama. Bapak Ibu, pasal ke-47 ini adalah turunan dari surat Al-Mumtahanah. Turunan dari surat Al-Mumtahanah. Ya. Sebelumnya kita sampaikan bahwa ayat-ayat yang ada di dalam konstitusi ini terinspirasi dari ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci. Ya. Jadi ayat suci menginspirasi ayat konstitusi. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 7 dan ayat 8. La a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah tidak melarang. Ya, Allah tidak melarang di ayat ke-7. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari dalam negeri. Satu, ini konfliknya konflik karena harta, atau konflik karena wanita, atau konflik karena apa, perlu dianalisa motivasinya. Kalau selain karena agama, maka pasal 47 berlaku. Kalau ternyata memeranginya itu karena motif agama, pasal 47 enggak berlaku. Walaupun kata Yahudi, kita damai dengan mereka, maka Rasulullah punya hak enggak. Mereka menyerang kita, memerangi kita karena motif agama, bukan hanya karena masalah konflik harta. Maka Rasulullah punya hak tidak ada damai kita. Karena di ayat ke-9, Allah hanya melarang kalian menjadikan sebagian kawanmu sebagai kawanmu orang yang memerangimu karena agama dan mengusirmu dari negerimu sendiri, membantu orang lain untuk mengusirmu, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, tuntas sudah 47 pasal dari Piagam Madinah ini disusun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menggambarkan bahwa sejak awal Madinah itu sudah berdiri sebagai sebuah negeri. Syarat-syarat disebut sebagai sebuah negara definitif sudah lengkap. Hanya satu, mungkin mata uangnya masih sama lah. Mata uangnya tidak punya mata uang sendiri, masih sama dengan mata uang Mekah, sama dengan mata uang Jazirah Arab secara umum, tidak mencetak
keping dan koin sendiri, ini mata uang Yathrib gitu. Mata uangnya sama. Tapi militernya mandiri, independen. Konstitusinya juga rapih, bahkan Mekah tidak punya konstitusi serinci dan sedetil ini. Negara yang baru muncul, yang baru lahir, tapi sudah punya konstitusi yang bahkan Magna Carta pun belum ada gitu. Dan inspirasinya dari sumber yang lengkap dari Al-Qur'anul Karim. Justru mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain mukjizat yang sifatnya supranatural, Piagam Madinah ini adalah sebuah mukjizat juga. Kalau digali, kalau dipelajari, kalau dijadikan sebagai rujukan bagi kita semuanya. Ala kulli hal. Ipolexos Budhankamnya sudah siap semua. Sudah mulai mapan dari waktu ke waktu. Ya. Masyarakatnya sudah disatukan, ideologinya sudah ditegaskan, ekonomi, ini penting juga ekonomi. Memang Bapak Ibu yang Allah muliakan, umat Islam saat itu belum punya pasar sendiri. Ekonomi masih dipegang oleh segelintir orang kaya dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan normal para sahabat bertransaksi di pasar orang Yahudi. Tidak dilarang umat Islam bertransaksi dengan orang Yahudi. Bolak-balik ke pasar Bani Qainuqa seperti biasa. Tapi seiring dengan waktu, turun ayat-ayat Al-Quran yang semakin lama berdampak negatif dalam pandangan orang Yahudi. Contoh misalnya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk mabok-mabokan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr. Misalnya. Siapa yang mengendalikan peredaran miras di negeri Madinah? Yahudi. Dan untuk menutupi kerugian karena konsumennya sekarang berkurang, omsetnya sekarang turun, maka Yahudi yang mereka juga menguasai sumber mata air diprivatisasi sumur-sumurnya gitu, dimiliki oleh sebagian orang-orang Yahudi, berkurang dari khamr, maka mereka ingin menambah keuntungan dari air yang bisa diminum juga, sumur-sumur. Akhirnya Yahudi menaikkan harga air. Pokoknya kalau mau ngambil dari sumur saya ada harganya sekarang. Kemarin disubsidi, sekarang dicabut subsidinya, sekarang kalian harus bayar. Kemarin subsidinya dari khamarnya sekarang sudah turun pasarnya, maka sekarang ada biayanya kalau pengen ngambil dari sumur saya. Dan permasalahan sumber daya air, ini permasalahan yang ta'ummu bihil balwa dalam istilah fikih, itu kebutuhan luas masyarakat. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat, siapa yang bisa menguasai sumber mata air, siapa yang bisa membeli, kisahnya masyhur, sumur Raumah, maka baginya syurga. Sumur Raumah, sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi tadi. Datanglah Utsman bin Affan ke Yahudi tadi dan menawarkan untuk membeli saham. Mau dijual nggak sumurnya? Oh, nggak bisa. Ini cuan, sumber cuan. Oke. Kata Utsman, nggak usah dijual semua, tapi kita IPO nggak? Sumurnya IPO nggak mau dijual nggak sahamnya? Begitu. Oke lah kalau begitu, kita jual sahamnya. Berapa jual sahamnya? Ya 50-50 lah, setengah-setengah. Jual lah dengan harga sekitar 6.000 dirham. Dilepas setengahnya dan dibagi. Sehari sumurnya milik Yahudi, besoknya sumurnya milik Utsman. Keuntungan hari Senin itu diambil oleh Yahudi, keuntungan hari Selasa diambil oleh Utsman, terus begitu. Dan Utsman bin Affan setelah punya saham di perusahaan Sumur Raumah, kemudian membuat kebijakan khusus di hari Utsman, siapapun yang mengambil air maka disubsidi oleh Utsman.
digratiskan. Disubsidi oleh Utsman. Akhirnya penduduk Madinah mengambil air di sumur itu untuk 2 hari. Ngambil hari Selasa untuk kebutuhan sampai hari Rabu. Nanti ngambil lagi hari Kamis. Hari Kamis ngambil lagi untuk kebutuhan hari apa? Hari Jumat. Ambil lagi nanti hari Sabtu. Dan akhirnya yang terjadi kasusnya di Khomer terjadi lagi di sumur. Pas datang harinya Yahudi, orang-orang kok nggak datang, nggak ada yang beli. Oh, mereka sudah ngambil. Stok mereka di rumah air sudah cukup. Sampai akhirnya Yahudi ini datang ke Utsman bin Affan untuk melepas seluruh sahamnya. Utsman, belilah perusahaan saya atau saham saya. Berapa? 12.000. Enggak. Sekarang Utsman punya bargaining position yang lebih kuat daripada si Yahudi. Kalau sebelumnya Yahudi yang harganya ditinggi-tinggi, sekarang enggak. Turunkan lagi harganya. Dibeli sumurnya oleh Utsman dan akhirnya Utsman melakukan apa istilah kita, menasionalisasi sumur tadi dan diwakafkan kepada umat Islam gitu. Air tanah dikuasai oleh negara. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Pasar ini juga menarik. Terakhir mungkin ya sebagai penutup, insyaallah pertemuan berikutnya kalau masih ada umur, masih ada kesempatan, kita akan masuk ke kisah konfrontasi pertama umat Islam dengan musyrik Mekah. Kisah perang Badar dan peristiwa-peristiwa yang mendahulunya. Sebagai penutup, kisah tentang pasar. Bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabat, Nabi sebagai regulator dan para sahabat sebagai eksekutor, operator di lapangan. Nabi melihat, ya, kalau diteruskan seperti ini, umat Islam akan terus bergantung kepada orang Yahudi. Semua setara, tapi ekonomi umat Islam juga harus mandiri. Maka Nabi encourage, memotivasi sahabat-sahabat yang pengusaha untuk bisa melakukan penetrasi ke pasar dan menguasai pasar. Dan ini dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Kisahnya masyhur, saat ditawarkan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi, mau rumah silahkan, mau mobil silahkan, bahkan mau istri juga silahkan. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih, semoga Allah memberkahi, cukup tunjukkan saya di mana? Pasar. Dullani ala suq. Beliau analisa pasar, beliau survei pasar, dan ini sebetulnya menarik kalau kita cerita tentang sosok Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu ya. Bagaimana tahap demi tahap yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf sampai akhirnya beliau bisa mengendalikan dan menguasai pasar. Pertama yang dilakukan Abdurrahman bin Auf itu merintis perusahaan dari nol memang. Karena beliau datang ke Madinah. Beliau datang ke Madinah mulai dari minus. Bukan dari nol, mulainya dari minus. Datang ke pasar, memulai dan merintis usaha, mencari barang-barang yang tersisa, yang terserak, ya. Dan ceritanya begini. Dan beliau mengumpulkan barang tadi, dirakit, dijual lagi. Di pasar Madinah banyak orang yang membuang tali, bongkar muat tali, kemudian talinya dibuang begitu saja. Dikumpulkan oleh Abdurrahman bin Auf, kemudian diuntai, dipilin, dijalin, sampai jadi tali kekang kuda, tali kekang onta, yang warnanya itu unik, ada diferensiasinya. Kalau yang lain, tali kekang itu ya warnanya monoton, cuma satu. Awalnya dari penjual tali kekang, dari barang-barang bekas, dikumpulkan, melakukan ide kreatif, ada nilai tambah, dijual, jadi duit, jadi modal. Itulah modal awalnya Abdurrahman bin Auf. Setelah punya modal, kemudian mulai jualan bahan pangan, bahan pokok, sembako, yang mungkin membosankan, tapi terus gitu setiap hari ada yang beli. Sampai akhirnya modalnya sudah cukup, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah selain menjual talinya,
juga ikut menjual kendaraannya. Dijual kuda, dijual unta, dibandling dengan tali kekangnya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf masuk ke pasar yang sudah mapan, ke pasar otomotif, bukan otomotif, ontamotif gitu ya, ke pasar kuda motif, ke pasar transportasi, karena sudah ada yang jualan di sana. Utsman melakukan strategi yang luar biasa. Beliau, Bapak Ibu, merendahkan harga onta dari pasar. Kalau pengen onta yang murah, belilah ontanya Abdurrahman bin Auf. Onta paling murah di pasar, onta Abdurrahman bin Auf. Dari mana Abdurrahman bin Auf dapat untung? Dari produk asli milik Abdurrahman bin Auf, tali kekangnya. Jadi tali kekangnya di markup harganya, dan ontanya diturunkan harganya. Mungkin, wallahu alam bisawab, kalau aplikasinya sekarang banyak yang menjual terpisah aksesoris dari gadget gitu ya. Kalau zaman dulu lengkap gitu ya, ada chargernya, ada chargernya. Zaman sekarang handphone saja. Chargernya di mana? Dijual terpisah. Padahal itu aksesoris penting gitu. Beli onta, ini onta saja, iya onta saja. Murah sih, tapi kan kita butuh tali kekang. Tali kekang dijual terpisah gitu. Dan tali kekangnya di-up harganya. Dari situlah Abdurrahman bin Auf mendapatkan keuntungan. Ini saya pengen pakai earphone begitu. Kok nggak ada earphone-nya? Nggak ada talinya sekarang, nggak pakai kabel. Dijual terpisah. Walaupun kabarnya sekarang orang sudah balik lagi ke earphone berkabel gitu. Ala kulli hal. Yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, menjual barang pokok dengan meminimalisir keuntungan, dan menjual barang pendukung yang itu produk aslinya Abdurrahman bin Auf dengan memaksimalkan keuntungan, dibanding. Tidak rugi, tapi juga berhasil menarik perhatian pasar. Ada progresnya dari pedagang startup kecil cari modal sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf mulai punya modal. Puncaknya bagaimana Abdurrahman bin Auf dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai pasar. Luar biasa. Yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dengan Nabi, mencari lahan untuk pasar Madinah, pasar alternatif. Dan itu hari ini Bapak Ibu kalau di daerah hotel yang belakang kanan itu, yang hotelnya warna biru, Movenpick. Di depan Movenpick dulu ada pasar. Sekarang sudah diratakan dan ya jadi halaman. Di sanalah, di dekat Saqifah Bani Sa'idah, itulah pasar yang dulu dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasar Madinah. Apa bedanya pasar yang dibangun oleh Rasul, disuplai, dibiayai, di backup oleh Abdurrahman bin Auf, dengan pasar Yahudi, pasar Bani Qainuqa? Ini lahan, kemudian dipetak-petak. Bedanya, tidak boleh ada yang mengetek. Apa ngetek itu bahasa kitanya? Mengakui dan mengklaim, ini lapak saya, ini lapak kamu. Enggak. Regulasinya, siapa yang datang duluan, dia punya hak untuk milih lapak. Satu. Yang kedua, jualan di lapak ini gratis. Tidak ada pungutan, tidak ada retribusi apapun, tidak ada pungutan apapun, apalagi japrem dan seterusnya, tidak ada. Dijaga oleh Nabi dan pasukannya. Kalau sudah sampai ke batas nisab zakat, maka keluarkan zakatnya. Jadi dari bawah sampai muzaki, bahasa kita disuplai oleh negara, disubsidi oleh negara, tidak banyak pungutan yang memberatkan saat membangun perusahaan dari awal. Mau buka perusahaan, daftar dulu kira panjang. Buka lahan kira, kudu, nah ini tempat kami, kudu bayar kadir. Belum juga punya untung, belum juga bikin perusahaan, sudah banyak biaya yang dikeluarkan. Nabi enggak, ini pasarnya. Kalau di Yahudi begitu, lapaknya sudah ditentukan, kemudian setiap
kurun waktu tertentu ada iuran, ada retribusi, dan hal-hal yang lainnya. Ya, siapa yang tidak suka dengan gratis? Siapa yang tidak suka dengan yang minim biayanya? Akhirnya orang mulai sedikit demi sedikit pindah, ya sedikit demi sedikit pindah, dan sedikit demi sedikit mereka mulai mengumpulkan kekayaan sampai ke taraf jadi muzaki. Disitulah mulai 2,5% diambil. Gitu. Jadi sebelum 2,5% nggak banyak pungutan apapun. Sebelum sampai ke batas nisab, urus saja perusahaannya sampai maju dan berkembang. Jadi konsep disubsidi sampai tahap tertentu, itulah pasar dan ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai settle, sampai mapan, sampai kokoh, baru terjadi konfrontasi, baru terjadi perang Badar, perang Uhud, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat ya. Saya serahkan kembali lagi ke Ustaz moderator. Kalau ada diskusi tanya jawab, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa ini ya, dari Piagam Madinah. Dari Piagam Madinah itu mencakup segala ya Pak ya, bukan hanya sekedar strategi negara, agama, tapi juga strategi ekonomi, budaya dan sebagainya. Ini sampai oleh Allah juga di dalam Al-Quran sudah ada ya, seolah-olah poin-poinnya itu diakui. Oh subhanallah, luar biasa lah. Kita tidak akan sanggup mungkin untuk kita menganalisa dan semuanya. Baik, maka barangkali ada yang mau diperjelas kembali, ya, dipertanyakan mengenai tentang isi dari Piagam Madinah. Ada? Enggak. Ya, Muhammad Mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh mungkin terlewat, tapi apakah kan kelihatannya ini seperti undang-undang gitu, atau apa namanya undang-undang hukum. Apakah ada di sana di dalam piagam ini tidak diberikan sanksi apabila melanggarnya? Apakah pernah ada yang diberikan sanksinya, atau apakah ada kewajiban untuk melakukan sesuatu bila melanggar dan sebagainya gitu? Maksudnya pendalamannya, dan saya waktu itu tidak terlewat yang membuatnya ini Rasulullah sendiri atau dengan tim atau dengan Yahudi juga. Siap. Terima kasih. Ya. Masih ada, silakan. Saya Pak Ilmi, silakan. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz tentang konsep kenegaraan yang diawali dengan Piagam Madinah. Karena ini konsepnya adalah pembentukan suatu negara berbasis kewilayahan di mana penduduknya itu katakanlah multi etnis begitu ya, sehingga konsep keadilan tadi kan sangat ditekankan begitu. Saya hanya ingin melihat dari konsep ininya bahwa negara itu butuh biaya begitu. Nah, konsep keuangan negaranya seperti apa gitu? Baik. Dalam konteks pajak dan zakat. Baik. Konsepnya kira-kira seperti apa? Baik, doa dulu Ustaz, silakan. Ya, ini Dua silakan dulu. Dua pertanyaan dulu. Untuk yang pertama, sanksi itu ditetapkan, dan dalam pasal keberapa tadi? Kalau ada perselisihan, kalau ada pelanggaran, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya tadi. Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka rinciannya itu kalau kepada Allah dalam Quran, kalau sudah ada, atau kalau belum tertulis, nanti Al-Quran yang akan turun. Nanti wahyu yang akan turun. Nanti wahyu yang akan membimbing Rasulullah SAW apa saja yang harus dilakukan dan dikerjakan. Sebagai contoh misalnya, memang waktu perang Badar, aturan pembagian ghanimah itu belum ada. Belum ada, karena ini perang pertama dan tidak tertulis di Piagam Madinah. Yang tertulis di Piagam Madinah, kalau ada apa-apa dan berlanjut, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Dijelaskan
di pasal berikutnya, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Piagam Madinah disusun di awal. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi misalnya tentang bagaimana kalau orang yang mencuri dan potong tangan. Apakah ada di sini? Yang ada di sini. Di Piagam Madinah itu tidak ada hukum potong tangan. Adanya di mana? Di Al-Quran. Kapan turunnya? Setelah Piagam Madinah ini ditulis. Setelah Piagam Madinah ini ditulis. Zina. Apakah ada di Piagam Madinah? Nggak ada. Kapan surat tentang perzinahan diturunkan? Setelah peristiwa Hadisul Ifki, kurang lebih di tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Gitu. Turun belakangan. Tapi klausulnya ada. Klausulnya adalah kalau ada yang belum dijelaskan maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tentang biaya. Biaya sama, hal-hal yang kaitannya dengan masalah keuangan, apalagi kalau di situ ada hak untuk diterima oleh Rasul, diaturnya langsung oleh ayat Al-Quran supaya tidak ada konflik of interest. Nabi kemudian bikin aturan, gonimah 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Kalau kata-kata itu keluar dari lisan Nabi, dari Nabi bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peluang orang untuk nyinyir dan menuduh konflik of interest pasti ada. Apa saja yang dilakukan dalam masalah pembiayaan? Tadi di pasal ke nafaqatuhum, ya, bahwa 39 kaum Yahudi menanggung biaya mereka dan kaum muslimin menanggung biaya mereka. Jadi yang selama ini sudah berjalan, Yahudi Bani Nadir, mereka sudah terbiasa hidup dengan kabilahnya, lanjutkan. Istilah kita apa namanya? Otonomi daerah. Otonomi daerah. Dan saat itu belum ada regulasi harus ada pembagian bagi hasil. Bagi hasil dari kekayaan Bani Nadir, serahkan sebagian ke negara. Nanti kita PAD-nya nanti bagi hasilnya berapa persen dan enggak gitu. Belum. Silahkan lanjutkan pengelolaan keuangan Bani Nadir, lanjutkan pengelolaan Bani Quraidah, lanjutkan pengelolaan Bani Qainuqa, lanjutkan orang-orang musyrik dengan kabilahnya masing-masing, lanjutkan. Dan perintah zakat belum turun saat Piagam Madinah disusun. Kapan zakat turun? Setelah Ramadan, awalnya. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, itu turunnya di surat At-Taubah. At-Taubah kapan turunnya? At-Taubah itu saat perang Tabuk. Perang Tabuk itu tahun ke-9 Hijriah. Jadi banyak dari Piagam Madinah ini yang menyusul kemudian. Prinsipnya sudah ada, tapi penjelasnya yang merincinya Al-Quran, wahyunya turun belakangan. Yang mengeluarkan perintah untuk memungutnya itu bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dari mana pembiayaannya? Satu, dari perang, gonimah. Yang kedua, fai. Kalau fai itu rampasan tanpa perang. Sudah ketemu musuh, tapi nggak jadi perangnya, musuh menyerah, maka ini juga jadi rampasan perang. Dari salab atau dari hadiah. Misalnya terjadi perjanjian kerjasama dengan negara tetangga ngirim hadiah, maka hadiah itu jadi pemasukan buat negara, dibagikan juga. Pernah Rasulullah kirim surat ke Raja Mesir kemudian kirim banyak hadiah untuk negeri Madinah, itu dibagikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari konsep zakat, kemudian belakangan bukan dari awal, muncul konsep jizyah. Jizyah tidak turun di hari pertama ayatnya.
Piagam Madinah belum ditulis jizyah. Kalau Piagam Madinah masing-masing urus, masing-masing urus, masing-masing urus. Ala kulli hal, Piagam Madinah dengan ayat Al-Quran satu kesatuan ya, satu paket yang tidak bisa dipisahkan walaupun klausulnya sudah ditetapkan ya, wa inna maradduhu ilallahi wa rasulih. Kalau ada apa-apa maka dikembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab.